Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, biasa ya, saya masak menu harian yang simple, praktis, dan ini dijamin bakal ngabisin nasi. Ini akan boros nasi ya, karena ini memang rasanya enak banget. Walaupun cara masaknya simple dengan bumbu seadanya, tapi ini dijamin bener-bener nikmat. Kalian wajib coba ya. Tumis cumi asin dan pete. Yuk kita masak. Ini cumi asin yang sebelumnya sudah saya rebus ya teman-teman. Jadi setelah direbus dicuci bersih, lalu digoreng. Ini biasanya kalau goreng cumi suka meletus-letus gitu ya, meletup-letup. Jadi saya akan tutup untuk mengurangi resiko kena ciprat minyak ya. Tujuan dari merebus cumi asin sebelum digoreng itu untuk mengurangi rasa asinnya ya teman-teman, karena biasanya kan cumi asin itu emang asinnya kebangetan, jadi ini bisa mengurangi rasa asinnya. Selain itu juga kan biasanya sering menggunakan formalin gitu ya, jadi ini dengan direbus akan mengurangi zat-zat yang tidak baik. Itulah kan kita nggak tahu juga ya ini prosesnya bagaimana gitu, ini kan kita belinya di pasar. Jadi kalau saya emang udah biasa begitu ya teman-teman. Jadi cumi sebelum dimasak itu selalu saya rebus dulu, lalu saya buang airnya, saya cuci bersih, saya bilas sampai beberapa kali saya bilas. Ya gitu, maksudnya kita jaga-jaga aja. Direbusnya juga nggak lama-lama teman-teman, paling cuma 3 menit aja itu udah cukup. Nah ini sudah matang di satu sisinya ya teman-teman. Jadi ini dibalik dulu. Dan ini saya kalau balik cumi goreng gini juga nggak berani dalam keadaan kompor nyala ya, jadi kompor saya matikan dulu baru saya balik, karena ini emang benar-benar rentan meletup-letup teman-teman, jadi saya takut kena minyaknya. Jadi strategi saya gitu, teman-teman bisa tiru ya. Jadi jangan kondisi kompor nyala dibaliknya, jadi matiin dulu, lalu setelah itu tutup lagi sampai kita mendapatkan tekstur yang kita inginkan ya, tingkat kematangan yang kita inginkan. Kalau saya sih sedang aja, jadi jangan terlalu kering tapi jangan basah juga, nggak enak. Jadi pokoknya sedang aja deh. Untuk tingkat kematangan bisa disesuaikan ya, karena memang sebenarnya ini cumi kan emang sudah matang karena sebelumnya sudah direbus. Nah kalau menurut saya ini udah cukup ya teman-teman. Jadi ini teksturnya udah kering tapi nggak yang terlalu kering, soalnya kalau terlalu kering itu nanti jadinya alot teman-teman. Jadi dengan tekstur yang gini aja udah cukup, dan ini akan saya angkat lalu ditiriskan ya. Nah ini bumbu yang saya pakai sangat sederhana banget ya teman-teman, nggak pakai bumbu yang aneh-aneh. Ini bumbu yang memang bumbu dasar aja. Jadi ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat yang hanya diiris-iris aja. Tapi ini dijamin walaupun bumbunya hanya bumbu dasar itu aja, tapi rasanya benar-benar mantul. Kalian wajib coba ya, apalagi untuk kalian yang pengen masaknya buru-buru untuk sarapan ataupun untuk bekal kerja. Ini cocok banget ya, karena ini benar-benar praktis dan simple. Satset, nggak butuh waktu lama, kurang lebih dari 15 menit sudah siap. Kalau untuk banyaknya bumbu ini opsional aja ya teman-teman, jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Untuk banyaknya cabai ini sesuai dengan tingkat kepedasan yang kalian inginkan. Untuk bawang merah dan bawang putih ini makin banyak pun makin sedap. Tomat sesuai selera juga, pokoknya disesuaikan aja ya teman-teman. Lalu setelah itu tumis bawang merah, tumis sampai setengah layu aja ya. Nah ini setelah setengah layu disusul dengan bawang putih, lalu tumis keduanya sampai benar-benar matang ya, sampai mengeluarkan aroma wangi, aroma harum. Setelah benar-benar wangi, masukkan tomat dan cabenya. Untuk cabai kalian juga bisa menambahkan cabai hijau ya untuk kalian yang suka, tapi karena saya kebetulan tidak ada cabai hijau, jadi saya hanya memakai cabai rawit aja. Tapi ini pun udah mantap teman-teman, ini sesuai selera aja ya. Untuk cabai bisa disesuaikan. Kemudian tumis lagi sampai tomatnya pun layu ya. Setelah itu bisa langsung dimasukkan cumi yang sudah digoreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata semua antara bumbu dan cuminya.
Setelah dirasa rata, lalu tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Ini saya pakai airnya tidak terlalu banyak, cukup 1 gelas kecil aja. Tapi ini opsional ya, terserah kalian. Kalian bisa mengurangi kalau memang kalian tidak suka yang terlalu banjir. Tapi kalau saya memang mengharapkan yang teksturnya demek-demek, cemek-cemek gitu ya. Jadi agak-agak berair gitu, tapi jangan kering, tapi jangan banjir juga. Lalu bisa langsung ditambahkan penyedap rasa ya teman-teman. Tapi tidak perlu ditambahkan garam lagi karena emang ini cumi asin, jadi udah cukup asin. Tapi kalian bisa cek rasa ya. Kalau menurut kalian emang kurang asin ya bisa ditambahkan garam. Tapi kalau saya emang biasa tidak menambahkan garam, jadi cukup penyedap aja. Dan ini saya langsung menambahkan petenya ya. Jadi biar tekstur petenya itu masih krenyes-krenyes gitu. Tapi ini kalian sesuai selera juga sih, bisa ditambahkan tadi barengan dengan cumi kalau kalian mengharapkan tekstur petenya itu yang matang. Tapi karena saya memang pengennya itu petenya itu masih berasa pete gitu, masih krenyes-krenyes. Jadi ini saya taruhnya terakhir gitu. Jadi pas sudah siap diangkat baru saya masukkan pete. Jadi cukup diaduk-aduk sebentar aja. Jangan lupa dicek rasa ya. Untuk rasa ini udah endulita banget, pokoknya udah enak, udah pas, sudah mantap. Jadi kita aduk-aduk sebentar lagi. Tumis cumi pete siap untuk disajikan. Teman-teman, bantu support channel saya ya dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih sudah mampir ke channel saya dan tonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.